Halo, jumpa lagi di Pondok Assalamualaikum Pai. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Pai. Oke adik-adik, untuk kali ini Pak akan membahas cara menyusun fungsi kuadrat. Untuk sub pokok bahasan kali ini, nanti akan Pak bahas langkah-langkah menyusun suatu fungsi kuadrat jika diketahui yang pertama ada titik potong terhadap sumbu X. Berarti artinya diketahui koordinat X1, 0 dan X2, 0 atau bentuk kurvanya bisa seperti ini misalkan. Ini berarti X1, ini X2. Rumus menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik potong seperti ini adalah Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Nah, untuk Y dan X ini adalah titik lain yang dicantumkan di soal nanti. Ini dipakai hanya ketika kita mencari nilai A. Sebagai contoh, misalkan ada kurva seperti ini adik-adik. Ini kita buat kurvanya seperti ini misalkan. Ini ada angka 3, ini 1, ini 5 misalkan. Berarti di kurva ini sudah diketahui dua titik potong terhadap sumbu X, yaitu 1,0 dan 5,0. Ini bisa kita anggap sebagai X1, ini X2. Nah, ini adalah titik lain. Bisa kita tulis koordinatnya berapa? Jadi 0,3. Ini sebagai X, ini Y. Nah, langsung bisa kita masukkan ke formula ini. Y sama dengan A X dikurangi X1 X dikurangi X2. Y nya 3. Hanya kita cari X nya 0 dikurangi X1 nya 1, X nya 0 dikurangi 5. Jadi semua titik yang ada langsung disubstitusikan ke formula ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 3 sama dengan 0 dikurangi 1 adalah min 1. Paham ya? 0 dikurangi 5 adalah min 5. Ini ada negatif 1 dikali negatif 5. Negatif kali negatif positif, sehingga nilai A nya kita dapatkan 3/5. Ini A nya sudah ketemu adik-adik. Ketika A sudah kita dapatkan, langsung bisa kita masukkan kembali ke rumus awal tadi. Hanya saja Y dan X ini tetap sebagai variabel, jadi nilai ini hanya dipakai satu kali. Ini misal penampilan ada adik, berarti Y sama dengan, nah sekarang hanya kita substitusi, hanya adalah 3/5 dikali X min 1 X min 5. Titik potongnya kita pakai lagi, seperti cantumkan, hanya kita cantumkan Y dan X nya dalam bentuk variabel. Berarti Y sama dengan 3/5. Ini kita hitung, biasanya kalau KM menyebutnya pelangi begini ya. Walaupun bentuknya nggak pelangi. Nah, kalau bisa kita sebut sebagai perkalian pelangi, biar gampang. X dikali X adalah X kuadrat. Negatif 1 kali X adalah negatif X. X dikali negatif 5, negatif 5X. Negatif 1 kali negatif 5 positif di, berarti bentuk kurvanya 3/5 kali X kuadrat min 6X plus 5. Seperti ini Bu, oke? Atau ini kita kalikan ke dalam seperti ini. Yang perkalian distributif itu pun boleh, tergantung nanti pilihan ganda. Yang penting, yang perlu diingat, titik potongnya kita pakai sebanyak 2 kali, yaitu saat mencari A dan mencari fungsi.
Tapi titik lain yang diketahui hanya kita pakai sekali buat menentukan nilai A. Nah, itu cara pertama adik-adik, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik kokoh terhadap sumbu X. Nah, cara kedua Pak sekarang lanjutkan. Cara kedua, jika diketahui titik puncaknya, atau kita sebut XP, YP. Misalkan bentuk pertanyaan seperti ini adik-adik. Ini boleh ya. Nah, ini adalah titik puncak. Nah, ini titik lainnya. Ini XP, Y. Maka rumus fungsinya Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah Y. Seperti tadi, X, Y ini hanya dipakai satu kali buat mencari A. Sudah itu dia tetap dalam bentuk variabel. Untuk contoh, misal ini ada kertas seperti ini misalkan. Ini 2 gitu ya. Ini misal 4, ini negatif 1. Berarti titik puncaknya yang mana adik-adik? Titik puncaknya adalah 0,2 bukan ya, tapi 4, negatif 1. Ini sebagai koordinat titik puncaknya. 4, negatif 1 ini adalah XP, ini YP. Nah, yang ini 0,2 ini adalah koordinat titik lain yang diketahui sebagai penunjang X, Y. Nah, kalau sudah kita tentukan seperti ini, bisa langsung masuk ke formulanya. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Y-nya kita ganti dengan nilai sini 2, A-nya tetap A, X-nya 0, dikurangi XP-nya 4 ditambah YP. Karena YP-nya negatif, bisa langsung jadi negatif 1 gitu ya. Berarti 2 sama dengan negatif 4 pangkat 2 adalah positif 16. Berarti A kali 16 dikurangi 1. Berarti A-nya 2 ditambah 1/16. Udah ya, kalau kurangi 4, negatif 4 pangkat 2, 16 dikurangi 1. Negatif 1 kita pindah ke sini, tinggal luas jadi tambah, nah ini kali jadi bas. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan untuk penghitungannya di sini. Berarti nilai A-nya sudah kita dapatkan di situ. A-nya adalah 3/16. Ketika A-nya sudah kita peroleh, nah kita lanjutkan lagi ke formula yang tadi awal, di mana Y adalah A X min XP kuadrat ditambah YP. Sekarang A-nya kita ganti 3/16, X-nya tetap X dikurangi XP-nya 4 kuadrat dikurangi 1. Berarti Y-nya 3/16. Nah, ini menghitungnya pakai pemangkatan suku 2 aljabar. Dan ke atas ini berarti menunjukkan pangkat. Berarti X pangkat 2. Lanjut ya. Nah, dan ini ke bawah itu perkalian. 2 kali min 4 kali X berarti min 8X. Dan ini pangkat lagi. Negatif 4 pangkat 2 16 dikurangi 1. Kalau mau kita hitung sampai selesai, kita kalikan distributif ke dalam. Hasilnya 3/16 X kuadrat min 3/2X plus 3 dikurangi 1. Berarti Y-nya 3/16X kuadrat dikurangi 3/2X ditambah 2. Nah, ini bentuk fungsi parabolanya kita peroleh dengan menggunakan rumus Y sama dengan A
X min XP kuadrat ditambah WP. Jadi ingat-ingat tadi ya, ada dua model di sini. Yang pertama tadi diketahui titik potong, yang kedua diketahui titik puncak. Titik yang lain X, Y di sini hanya dipakai satu kali ketika kita mencari nilai A. Oke, jadi ya, semoga bisa dipahami. Nah, nanti silahkan dicoba di rumah, cari beberapa soal mengenai fungsi kuadrat, baik itu menentukan fungsinya, titik potongnya, ataupun titik balik dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.